Gimana, Nis? Jadi, sesi Gimana Nis ini ada beberapa isu, Kang Nis. Soal anak-anak muda dan soal kota Bandung. Kita pengen tahu, apa pandangan Kang Anis? Tapi yang pertama, tadi kita flashback, katanya banyak pavivu was-was-wasnya nih, calon presiden yang satu ini. Kita coba uji, gimana Kang Anis? Bisa nggak merangkum visi misi yang 148 halaman dalam waktu 2 menit? Boleh 2 menit, timer. Indonesia adalah sebuah negara yang amat luas. Penduduknya amat besar. Karena itu kita membutuhkan negara yang majunya bersama-sama. Jangan maju sebagian dan sebagian lagi tertinggal. Karena itu misi kami cuma satu kalimat. Indonesia yang adil makmur untuk semua. Itu jawabnya. Udah segitu. 1,5 menit lagi Kang. Udah cukup. Udah cukup. Wah. Gimana nih katanya jago ngomong. Cuma sebentar. Iya. Itu namanya mitos. Oh mitos. Ini fakta. Ini fakta. Ini fakta. Oke. Bagus nih orang-orang Bandung kita kasih fakta-fakta tentang Anies Baswedan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Kang. Kang, ini baru-baru ini terjadi. Tadi saya dengar ada orang, apa isu tentang Bandung? Bandung nggak ada wali kotanya katanya Kang. Kok bisa? Karena wali kotanya ditangkap korupsi Kang. Oh. Nah, jadi pertanyaannya Kang, karena banyak nih wali kota ditangkap korupsi. Gimana sih Anies Baswedan dan Muhaimin cegah jangan sampai ada lagi kasus korupsi di level manapun, di daerah sampai di pusat. Gimana tuh Kang Anies? Gini, kalau nol korupsi, nggak mungkin. Sepanjang sejarah umat manusia, akan selalu ada yang baik dan akan selalu ada yang jahat. Akan selalu ada yang saleh, akan selalu ada yang justru tidak saleh. Nah, itu fakta umat manusia. Karena itu yang harus dikerjakan adalah mencegah, meminimalkan, tapi tidak mungkin jadi nol, tidak mungkin jadi nol. Jadi korupsi itu 3 kemungkinannya. Dia korup karena serakah. Ini yang banyak ditangani KPK, kejaksaan, karena serakah. Yang kedua, korup karena kebutuhan. Apa kebutuhan? Gajinya cukup untuk hidup 20 hari, 10 hari terakhir nggak cukup. Nah yang jenis ini, itu solusinya dengan dipenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, korup karena sistem. Nah kebanyakan yang ditangani KPK itu yang pertama, dan ada beberapa yang ketiga. Nah menangani yang pertama dengan apa? Rasa takut. Menurut saya di Indonesia apa yang paling ditakuti oleh koruptor? Miskin, dimiskinkan. Sehingga kalau korup, maka seluruh hartanya diambil alih oleh negara. Dan bayangkan sudah korupsi, dihukum 10 tahun, pulang seluruh asetnya banyak sekali karena hasil korupsi. Gak ada bedanya dengan orang yang tidak korup. Karena itu dihukumnya dengan dimiskinkan. Kenapa tidak hukuman mati? Hukuman itu harus memberikan ruang kalau ada kesalahan. Karena sistem pengadilan kita mungkin tidak sempurna. Bila terjadi kesalahan di dalam penuntutan, di dalam kita mencari bukti, dan ternyata sesudah dihukum ditemukan bukti baru, kita tidak bisa mengembalikan. Oke? Sementara sistem hukum kita belum sempurna. Jadi menurut saya hukuman dimiskinkan itulah yang bisa mencegah korupsi-korupsi dari pejabat. Oke. Cek. Korupsi nggak bisa dihapus nih Kang? Nggak akan bisa? Rasanya kalau boleh ada contoh mungkin saya pengen lihat. Oke. Kalau ada contoh sebuah negara di mana itu nol. Mana itu nol. Jadi kita tentu menginginkan makin hari makin turun. Makin hari makin turun. Dan kita berharap nol. Ya, dan dimiskinkan mereka yang korupsi ya. Oke. Sekarang, Kita ke pertanyaan ketiga Kang. siap. Saya mau mulai dengan cek audiens dulu. Siapa di sini yang datang dengan kendaraan pribadi boleh tepuk tangan? Sebanyak itu Kang, audiens yang datang dengan kendaraan pribadi ke tempat ini. Kenapa? Karena salah satu permasalahan di kota Bandung
adalah soal transportasi publik yang belum memadai, baik tata kelolanya, aksesnya, sistemnya. Pertanyaannya Kang, kalau jadi presiden, apa yang mau dilakukan di kota-kota ini biar mereka transportasinya terintegrasi dan masyarakatnya bisa menggunakan transportasi publik serta mengurangi kemacetan? Silakan, Kang Anies. Ya. Gini, transportasi umum itu harus diprioritaskan dan dibangun memenuhi semua rute. Tapi nomor satu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan subsidi di awal. Tanpa ada subsidi di awal, maka tidak akan ada yang mau mengerjakan transportasi umum. Karena warga yang sekarang naik kendaraan pribadi belum langsung mau pindah ke kendaraan umum. Pengalaman kami di Jakarta, ketika saya mulai bertugas, coverage kendaraan umum 42%. Lalu kita jangkau seluruh wilayah, sekarang sudah 90%. Jadi naik 2 kali lipat, 90%. Sesudah 90%, apa yang terjadi? Yang dulunya tidak naik kendaraan umum, setelah lihat berkali-kali di depannya ada kendaraan umum, mulai mencoba. Setelah mencoba, mereka merasakan kenyamanan. Jadi di Jakarta itu dari sisi selatan Jakarta, Jagakarsa, sampai Kelapa Gading, kalau pakai Gojek itu bisa 80.000. Kalau pakai mobil bisa 120. Kalau pakai kendaraan umum 10.000 rupiah dan sampai ke puncak. Oke? Nah, itu dibangun, kami sudah lakukan. Nah, kami melihat kota-kota besar di Indonesia harus mulai membangun transportasi umum supaya mengurangi emisi karbon dioksida. Gas efek rumah kaca itu dikuranginya bukan dengan nambah kendaraan listrik, karena kendaraan listrik ditambah itu menjadi mobil tambahan, bukan mobil pengganti. Tapi begitu kendaraan umum, orang akan pindah kendaraan umum dan pelan-pelan jumlah kendaraan di jalan akan menurun. Tapi itu membutuhkan komitmen dari pemerintah. Nah, kami salah satu programnya justru itu, melakukan pembangunan kendaraan umum terintegrasi, rutenya terintegrasi, tiketnya terintegrasi, manajemennya terintegrasi, sehingga warga bisa pakai dengan leluasa. Bisa itu di seluruh Indonesia, Kang? Pasti bertahap. Bertahap. Oh. Dimulai dari mana? Dimulai dari tempat-tempat yang membutuhkan paling urgen. Saya rasa Bandung ini salah satu. Kenapa? Karena salah satu kota termacet di Indonesia. Itu Bandung. Betul kan? Betul. Apalagi kalau Sabtu Minggu. Waduh. Plat nomornya mana tuh yang bikin macet? Plat nomornya mana? Plat nomornya? B ya? Iya. Itu Memang mobil B ya, ampun. warga-warga Bapak itu dulu ya. Dia. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Ampun, minta maaf. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini salah satu masalah juga di Kota Bandung. Beberapa waktu ke belakang ada beberapa penggusuran. Ada di Taman Sari, ada di Laswi, dan terakhir ada di Dago Elos. Yang membuat banyak gesekan antara negara dengan rakyatnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau jadi presiden Indonesia, gimana sih? Gusurnya kenapa tuh? Kenapa? Sengketa lahan. Oh. Sengketa lahan. Nah, kalau jadi presiden Indonesia, Kang Anies akan melakukan apa? Ya. Agar penggusuran-penggusuran itu bisa diminimalisir. Betul. Dan negara berpihak pada rakyat. Silakan, Kang. Pembangunan yang dilaksanakan tidak mungkin nol pemindahan penduduk, nggak mungkin. Nggak mungkin aja. Kenapa? Ya misalnya kita mau membangun jaringan rel kereta api baru. Ya kan kalau mau baru pasti melewati rute yang baru dan di situ pasti ketemu lahan milik warga. Nah, yang penting adalah nomor satu, komunikasi awal secara terus terang. Yang pertama. Yang kedua, melakukan pembahasan terkait pembiayaan secara terbuka. Lalu yang tidak kalah penting, mencari apa yang menjadi kebutuhan dari warga secara pribadi maupun secara kolektif. Sehingga ada dialog, ada percakapan agar kepentingan publik itu bisa dijalankan di sini. Tapi kalau penggeseran itu karena kepentingan swasta untuk keuntungan korporasi, beda nilainya dengan kepentingan umum. Negara harus berpihak kepada rakyat. Kalau untuk kepentingan umum, negara datang dan menyampaikan kami perlu membangun ini
Dalam waktu puluhan tahun jutaan orang akan lewat jalur ini. Bila Bapak Ibu mengizinkan dan Bapak Ibu ikhlas, kami akan berikan ganti ruginya sesuai dengan seluruh ketentuan dan sambil diniatkan sebagai pahala. Insya Allah apa yang Bapak ikhlaskan di sini, Ibu ikhlaskan, nanti akan menjadi catatan jariah Bapak Ibu. Karena diikhlaskan. Tapi tanggung jawab kita harus ditunaikan di situ. Nah, yang tidak boleh itu kalau negara bertindak seperti petugasnya korporasi swasta. Tidak boleh. Negara itu harus berpihak kepada aturan hukum, pada ketentuan keadilan. Jadi, prinsipnya untuk kepentingan publik komunikasikan. Kalau terkait dengan korporasi, maka harus ada kesepakatan yang fair antara dua pihak swasta. Yang satunya perusahaan, yang satunya adalah warga dan pemerintah berada di pihak yang netral. Oke, ini menarik juga karena banyak banget ya kasus seperti itu, penggusuran-penggusuran yang akhirnya banyak gesekan dengan masyarakat. Terakhir Pak, ini soal pengelolaan sampah. Waktu itu kan ada TPS yang Bandung terbakar. banget ini. Iya, Pak. Betul ya? Ada masalah sampah. Masalah sampah ini kemarin ada TPS yang terbakar, Sari Mukti, Pak. Dan karena dia terbakar, akhirnya jadi krisis sampah di Kota Bandung. Nah, krisis sampah itu gimana maksudnya? karena sampah-sampahnya tidak terangkut. Akhirnya ada di mana-mana, di jalan, di depan rumah, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya Kang Anies, kalau jadi presiden, apa yang akan dilakukan agar nggak ada lagi krisis sampah kayak gini dan pengelolaan sampah itu bisa optimal? Ya, gini, saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Saya pernah merasakan bertugas di kementerian. Ketika saya menjadi kepala daerah, saya tidak pernah menerima petunjuk, guideline, target dari pemerintah pusat atas urusan-urusan yang harus saya kelola di kota Jakarta. Nggak pernah. Sampah harus bagaimana, kelahiran anak sehat bagaimana, ibu hamil sehat bagaimana, nggak ada target itu semua. Kemudian sekolah-sekolah jumlahnya berapa, itu nggak ada target itu semua. Jadi kalau ada wali kota peduli, maka sesungguhnya ya dia peduli, bukan karena ada guideline dari pusat. Nah, kami ingin persoalan lingkungan hidup itu menjadi prioritas. Karena lingkungan hidup adalah masa depan kita. Bila negara tidak memperdulikan soal lingkungan hidup, maka generasi masa depan yang harus menanggung konsekuensinya. Dan kita tidak ingin anak cucu kita menanggung konsekuensi atas apa yang kita kerjakan. Lingkungan hidup itu apa? Sumber daya yang harus diselamatkan, kemudian kegiatan memanfaatkan sumber daya yang harus efisien, yang terakhir ada residu yang dikeluarkan itu harus bisa dikelola. Satu, residunya dikecilkan, yang kedua residunya didaur ulang, dan yang ketiga residunya harus dilakukan pemanfaatan ulang dan daur ulang. Nah, jadi kenapa dibereskan soal sampah? Bukan karena soal kotornya saja, tapi sadar bahwa ini soal lingkungan hidup. Nah, dengan begitu ada alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sentra-sentra pengelolaan sampah sehingga bukan dijadikan beban satu kota, tapi satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan seperti Bandung Raya, satu tempat pengelolaan sampah secara terpadu, maka kota dari Cimahi, Bandung Selatan, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, itu dikelola satu tempat. Jadi arahnya pengelolaan lingkungan hidup, satu sentra, berbagai kota, kemudian dikelola bersama menjadi sebuah fasilitas pengelolaan sampah, gitu kira-kira. Oke. Ada guidance ya? Ada guidance dan ada sharing resource berarti ya, Kang Anies. Oke.